Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang adalah salah satu momen terpenting dalam sejarah Indonesia. Bahkan cerita tentang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan sudah menjadi pelajaran yang umum di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa ada sebuah peristiwa gelap dalam proses kemerdekaan yang tidak diceritakan di sekolah? Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang dalam rentang waktu lebih dari 350 tahun tentunya memiliki segudang cerita yang tidak diungkapkan kepada publik, apalagi kepada anak sekolah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bapak Soekarno, ternyata pertumpahan darah tidak berhenti sampai di situ. Ada sebuah kejadian yang cukup sadis dilakukan oleh pribumi kepada orang-orang non-pribumi yang dianggap sebagai bagian dari kelompok para penjajah. Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan, gue mau mengingatkan bahwa video ini bersifat sejarah. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, mohon untuk diluruskan melalui kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan inilah misteri kejadian setelah kemerdekaan yang disebut sebagai masa bersiap. Masa-masa setelah 17 Agustus 1945 di mata orang Indonesia dianggap sebagai masa perjuangan. Setelah 3,5 tahun kependudukan Jepang yang kejam dan ratusan tahun kolonialisme Belanda, banyak orang Indonesia merasakan nikmatnya kemerdekaan. Semangat kemerdekaan itu di kalangan sebagian orang Indonesia dicampuri dengan nafsu balas dendam kepada segala hal yang berbau Belanda. Orang-orang ini tidak menyukai jika ada teman, kerabat, atau orang-orang yang dekat dengan orang Belanda, apalagi kepada orang pribumi yang bekerja untuk orang Belanda. Entah menjadi pengasuh anak, supir pribadi, atau ART sekalipun benar-benar sangat dibenci dan diduga sebagai anjing nikah. Anjing nikah adalah sebuah organisasi pasukan pribumi yang membantu Belanda dalam melakukan aksi kolonialismenya. Bahkan pasukan anjing nikah ikut membantu agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Mereka juga tidak segan untuk membantai rakyat pribumi walaupun dirinya juga orang Indonesia. Maka dari itu para pejuang kemerdekaan benar-benar tidak peduli kepada mereka yang bekerja untuk orang Belanda. Walaupun hanya sekedar bekerja, mereka tidak segan untuk menghajar bahkan sampai membunuh orang-orang pribumi yang bekerja untuk Belanda karena diduga sebagai mata-mata. Masa itu dikenal sebagai perjuangan bersiap, sementara orang Belanda menamakannya sebagai masa bersiap. Kata bersiap kerap diserukan jika malam menjelang, beberapa masyarakat sudah memegang senjata seperti bambu runcing, golok, dan beberapa senjata api untuk menantikan kedatangan serdadu-serdadu sekutu atau Nika Belanda yang asli, yaitu pasukan dari pemerintahan Hindia Belanda. Nika adalah sebuah pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda sekaligus otoritas sipil dan militer dengan menggandeng tentara sekutu untuk menyelamatkan orang-orang Belanda dan Eropa yang ada di wilayah Indonesia yang sedang terjadi masa bersiap. Sembari menyelamatkan rakyatnya, Belanda juga menyiapkan rencana penguasaan kembali wilayah Indonesia setelah Jepang kalah perang dan menarik seluruh pasukannya dari Indonesia. Peristiwa masa bersiap ini lebih banyak ditemukan hampir di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Karena itulah banyak pasukan Belanda dan tentara sekutu yang berlabuh di wilayah Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Jika kalian berpikir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan perang telah usai, maka hal itu adalah sebuah kesalahan besar. Nyatanya, setelah Belanda mendirikan organisasi Nika, pasukan Belanda dan penduduk pribumi masih sering bentrok hingga menewaskan banyak orang dari kedua kubu.
Tekad Belanda untuk kembali menduduki wilayah Indonesia membuat seluruh pejuang Indonesia semakin geram. Hal itu ditunjukkan dengan cara membantai seluruh penduduk yang berwajah bule. Pembunuhan terhadap orang-orang Belanda atau yang dianggap pro-Belanda itu disertai penyiksaan keji dan pemerkosaan. Perkiraan korban tewas dari masa bersiap ini berkisar antara 3.500 hingga 20.000 orang. Seluruh korban tersebut terdiri atas orang Belanda beserta seluruh keturunannya, tahanan perang Jepang dan Korea, orang Tionghoa, orang Jawa, dan juga orang Maluku yang kerap membantu pemerintahan Belanda dalam aksi kolonialismenya. Bahkan tak hanya dari etnis Maluku yang menjadi sasaran, orang-orang Minahasa atau Manado juga kerap menjadi target karena dinilai bekerja sama dengan pemerintah dan militer Belanda di masa sebelum Jepang menduduki Indonesia. Pejuang masa bersiap beropini bahwa kedua etnis tersebut memiliki agama yang sama dengan orang-orang Belanda pada umumnya, dan juga kedua etnis tersebut selalu diistimewakan oleh politik kolonial Belanda. Karena hal itulah kedua etnis tersebut juga menjadi target keberingasan dari peristiwa masa bersiap. Tak sedikit juga orang Jawa yang menjadi pegawai serta menjadi tentara kolonial Belanda. Sebagian dari mereka tewas terbunuh karena peristiwa tersebut. Sebagian berhasil kabur dan dijemput oleh organisasi nikah lalu diberikan kehidupan yang layak di Belanda dan dijadikan warga negara Belanda. Beberapa dari mereka juga ada yang dibawa ke Suriname sebagai buruh kontrak dan memilih untuk menetap di negara tersebut. Saat itu Nika benar-benar membawa tentara sekutu yang telah menang perang dari Jepang. Jumlah pasukan yang datang ke Pulau Jawa hampir menyentuh 100.000 dengan senjata dan peralatan perang yang sudah modern. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menyetujui perjanjian Linggarjati pada 10 November 1946 sebagai upaya memperjuangkan pengakuan kemerdekaan melalui jalur diplomasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika menggunakan perlawanan fisik. Berikut isi dari perjanjian Linggarjati. Setelah perjanjian Linggarjati, Indonesia beranggapan sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Namun berbanding terbalik dari apa yang diyakini Belanda. Belanda masih memegang teguh pidato Ratu Wilhelmina pada 1942 bahwa Indonesia harus menjadi negara persemakmuran di bawah naungan kerajaan Belanda. Jadi persemakmuran itu kurang lebih kayak kemerdekaan yang giveaway lah, yang dikasih gitu. Kayak Malaysia sama Inggris, Australia sama Inggris, ya kayak gitu-gitulah. Karena terjadinya perbedaan pendapat tersebut, terjadilah agresi militer satu Belanda pada 21 Juli 1942. Dengan begitu, pejuang yang sebelumnya sibuk melakukan masa bersiap, kini mereka benar-benar bisa membalaskan dendamnya ke pasukan Belanda yang mencoba kembali untuk menguasai wilayah Indonesia, terutama wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Dan itulah kisah kelam dari masa bersiap setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penggunaan istilah bersiap ini adalah sebutan dari orang Belanda yang diartikan dengan kekejaman orang-orang Indonesia terhadap orang Belanda, baik penduduk sipil maupun militer. Oleh karena itu, istilah kata masa bersiap ini sering menjadi problematika di kalangan para sejarawan di Indonesia. Pada saat itu orang Indonesia lebih sering menyebutnya dengan sebutan agresi Belanda, bukan masa bersiap. Adanya peristiwa kelam ini tentu jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kita lebih sering mempelajari betapa menyedihkannya negeri kita dijajah oleh bangsa lain dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun jika kita membayangkan perbudakan dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terjadi dengan kita, maka hal tersebut memang perlu dilakukan agar orang-orang Belanda juga merasakan hal yang sama saat kerabat senegaranya dibantai dan dipersakos dengan keji. Hal yang disayangkan adalah seluruh pejuang masa bersiap juga membantai anak-anak di bawah umur yang bahkan tidak mengerti dengan apa yang sudah dilakukan oleh bangsanya. Oke deh, sekian dari gue. Semoga video ini menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang sejarah negara kita. Sekali lagi gue mohon koreksinya jika ada salah dalam penyampaian informasi. Gue Yusuf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bocah berisik banget ya, bener dah.